kunjungan SD Karakter Genius Islamic School dalam rangka studi banding sekolah adiwiyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. All praise belongs only to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the blessing of health, opportunity, and guidance so that we can gather today in this beloved place. SD Miftaul Ulum Cinere Depok. Salawat and salam be upon the noblest of messengers, our beloved Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, his noble and blessed companions, and to all his followers until the day of reckoning. Hadrat al-Mukarramin Sadat Riyasati bi Muassasati Miftahul Ulum Ad-Diniyah, Sayyidah Biani Muhammad, Sayyidah Jabaijah Siddiq, Sayyidi Haji Abdul Bahar. The Honorable Principal of SD Miftaul Ulum, Bapak Dedi Susanto, STMPD. The Honorable Vice Principals of SD Miftaul Ulum, Bapak Muzakir, SAG MPD, Bapak Dede Suryadi, Ibu Firza Ardianti MPD, the Honorable our guests from SD Karakter Genius Islamic School, Bapak Associate Professor Dr. Susanto MA as Chairman of the Mutiara Genius Indonesia Foundation, Bunda Eva Nawia as Director of Mutiara Genius Indonesia Foundation, Bapak Ucup Komarullah MPD as Principal of SD Karakter Genius Islamic School, Ibu Indriani Trisnawati Dewi MPD as Vice Principal of SD Karakter Genius Islamic School, and the Honorable dear teachers and audience. Ayyuhal hadirun al-kiram, sabahul khair. Kaifa halakum fi hadzal yawm? Alhamdulillah, ana bi khair, syukran. Kunna mutahammisina li hadzal barnamij yang lana duyufan karim. Ahlan wa marhaban bi hudurikum. Today we have a very special guest from SD Karakter Genius Islamic School. But before that, aku ada pantun nih. Jawab ya. Pergi ke kali bersama Ibu Dara. Cakep. Sambil memetik buah buni. Cakep. Hati kami sedang gembira bisa bertemu para tamu di sini. We are honored to have you here. Hope we can learn something new today. We have a slogan for today's event. Protect our planet. Serve the future. Saving Earth is not just about securing a better future for ourselves, but also for the generations to come. And the time to act is now. By taking small steps today, we can ensure a healthier, greener, and more sustainable Earth for tomorrow. Now, let's start today's event with reciting the Holy Quran by students from Class 1B. Please join us, my friends. Bisa duduk sebentar. Kita taruh di bawahnya. Majuan saya, majuan ya. Ayo maju ya, maju saya. Oke. Assalamualaikum. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashiyah.
سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran ayyuhal ashab min faslil awal. Rahimallahu rahmatan wasi'atan liqari'iha wa sami'iha. Proceeding the opening ceremony, we would like to request everyone to please stand up as we are going to play the national anthem of the Republic of Indonesia. At the same Indonesia gathering which will be led by Azayta and the choir team. Please join us and you boys.
Hiduplah Indonesia Raya. Jangan duduk aja. Syukran katsiran wa nufaddilu hadirina bil julus. To increase our excitement, SDT MU choir team will sing Mars Adiwiyata. Feel free to sing along together if you know the song. Please welcome MU Boys. Marilah bersama kita menjaga lingkungan sekolah yang nyaman. Berkilah pada konsep adiwiyata, lestari alam sekolah kita. Bergerak bersama menanam pohon, menghemat air dan energi. Berkilah mengelola sampah, menjaga kelestarian lingkungan. Marilah semua kita turut menjaga lingkungan sekolah nan sehat. Bergerak bersama, saling menggenggam erat, tercipta adiwiyata. Berikan teruskan adiwiyata, wujudkan sekolah yang ramah lingkungan, membangun ceria yang berbudaya, adiwiyata untuk Indonesia. Marilah semua kita turut menjaga lingkungan sekolah nan sehat. Bergerak bersama, saling menggenggam erat, tercipta adiwiyata. Lanjutkan teruskan adiwiyata, wujudkan sekolah yang ramah lingkungan, membangun cendekia yang berbudaya, adiwiyata untuk Indonesia. Adiwiyata untuk Indonesia. Adiwiyata untuk Indonesia. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, syukran katsiran. Next is the opening remarks from Bapak Dede Susanto, the principal of SDNU Cinere Depok, who will be presenting about Adiwiyata Mandiri School. Sebelumnya kita punya pantun untuk Pak Dede. Jangan lupa jawab ya. Pergi nelayan membawa peti, dalam peti banyak sekali ikan. Pada Pak Dede yang kami hormati, untuk sambutan kami persilakan. Please join us, Bapak Dede. Iya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang kami cintai orang tua kami, Bapak Ustaz Haji Abdullah selaku pengurus yayasan. Beliau setiap hari ada di yayasan, jadi mantap sampai kerja kami. Kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu kegiatan, beliau suhunya semua ada di beliau, di benak beliau. Jadi obsesi tentang kegiatan yang ada di sekolah kami ya beliau lah. Sangat sayang ya. Insya Allah itu Bapak Susanto dan ini bisa ketemu dengan Pak Haji. Padahal semua desain besar di sini. Oke, yang pertama juga yang kita muliakan tamu kita yang alhamdulillah hadir pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Susanto. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah bersedia hadirkan sekolah kami yang jauh ada di ujung utara kota Depok. Nah macet ya Pak ya, lewat sana tol lebih cepat. Bunda Eva WSS dan terima kasih banyak sudah hadir selaku Direktur Yayasan bagi beliau. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa menginspirasi kita bersama. Kami juga belajar dari sekolahnya Pak Ucu. Dan teman seperjuangan saya banyak berbagi dengan Pak Ucu banyak hal. Pak Ucu Komarula IPD, semangat Pak Ucu terus mengembangkan diri untuk sekolah kita. Karena sekolah, obsesi kepala sekolah tentang sekolah adalah membuat nyaman peserta didik. Nah itu harus diutamakan. Bu Indriani Trisnawati sudah hadir oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang hadir hari ini. Wakil kepala sekolah saya ada Pak Muzakir, Pak Dede, Bu Firza, ada guru-guru yang di belakang teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita dengan izin Allah, semata-mata karena izin Allah kita ada di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini yang memang fondasinya adalah tadi Pak Jumlo cerita sama Pak Susanto tentang awal berdirinya itu adalah niat memuliakan anak-anak yatim. Itu tahun 91 Pak ya, 91 jadi sudah berapa puluh tahun lalu. Bergerak sampai tahun 2000 baru jika bakal SDIT Ulum embrionya ditelurkan, dilahirkan. Jadi beliau ini, alhamdulillah beliau juga guru sebelum Pak Ibu. Beliau zaman dulu Pak SPG, Pak Ibu dulu apa? PGA, pendidikan guru zaman dahulu banget. Jadi beliau udah hampir 30 tahun menjadi guru. Terus beliau menggawangi dan membidangi sekolah yayasan ini sehingga lahirlah unit-unit TK, LA, SD, dan SMP. Doakan Bapak Ibu, kami juga ingin mengembangkan ada sekolah internasional ya, bilingual school. Allah ini sedang berproses. Yang kami lakukan adalah alhamdulillah guru-gurunya sedang melakukan pelatihan intensif. Jadi selama kurang lebih setahun ini kami pelatihan bahasa Inggris terus menerus. Makanya masih tahap belajar dan mudah-mudahan bisa dimudahkan. Atas izin Allah juga banyak hal yang hari ini bisa kita sharing bersama ya Pak Ucu ya. Kalau kemarin ngobrol berdua, sekarang nggak abstrak lagi Pak Ucu. Pak Ucu bisa langsung nanti ke beberapa spot-spot kami yang akan kami siapkan buat dikunjungi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadirannya membawa keberkahan buat kami dan memberikan inspirasi terbaik buat Bapak Ibu semua. Izinkan saya ingin menyampaikan sedikit tentang gambaran kegiatan dari proses dari awal. Next Pak Herlambang. Ini pin saya Bapak Ibu, saya di WA tuh 4 tahun gak ganti mobil karena saya ingin mencapai kegiatan mandiri tertinggi. Akhirnya kita dapat pertama di Kota Depok, buat kita ulum aja. Karena dapat penghargaan pertama di data mandiri. Makanya banyak sekolah yang studi banding
Tapi kemarin-kemarin sih hanya kepala sekolah aja Pak Haji, data kepala sekolah dan sebagainya. Nah kalau kali ini Bapak Ibu dengan rombongan dan kami berikan interpretasi yang lengkap. Next Pak. Ya perlu diketahui juga awal untuk memulai Adwiyata yang di benak kami itu sekolahnya harus luas gitu. Sekolahnya harus memiliki fasilitas ramah lingkungan. Tapi ternyata memulainya adalah dengan segala kemampuan fasilitas yang kami miliki sendiri, tidak muluk-muluk. Oke, next halaman. Ini yayasan kami. Ada Pak Haji Muhammad, Ibu Dahja Baja Tengah dan Pak Jabul di pinggir tadi. Nah, beliau-beliau ini yang memberikan tugas mandat buat kami untuk menjalankan cita-cita besar yayasan ini Pak Gubernur. Jadi beliau ini orang tua kami yang ada selalu bersama kami. Next slide lembar. Ini profil sekolahnya. Alkitab di sini tahun 2000, ada SK pendirian tahun 2002. Setelah kita berjalan kelas 2 baru ada proses tersebut karena harus ada siswa yang stay di sekolah. Di fasilitasnya alhamdulillah dari awal sudah akreditasinya A, sudah memberikan harapan yang baik. Next slide Bapak. Visinya, ini visi berubah-ubah Pak Ibu. Jadi visi itu kan bukan habis atau pendidikan, ubah terus menerus sesuai dengan yayasan memberikan arahan kemana. Terus yang diinginkan dari audiensi kami itu orang tua seperti apa. Akhirnya kami membuat ini visi kita baru. Awalnya menjadi sekolah bla bla bla. Ini kami ubah terakhir mewujudkan peserta didik yang bertakwa dan berkarakter sesuai profil Pancasila. Nah ini yang Pak Ucu yang digaungkan di sekolah berapa kan sekolah angkatan 3 ya. Iya, kalau kita di Depok mungkin angkatan pertama di tahun ulung Pak Ucu, keren selamat ya. Berwawasan lingkungan dan ramah anak yang saya bilang tadi Bapak Ibu yang poin berwawasan lingkungan itu yang menjadi PR besar kita. Jadi sekolah bukan hanya belajar di kelas. Jadi setiap fasilitas yang ada di seluruh sekolah UKS adalah tempat belajar. Jadi sampai ada satu mindset dari situ, UKS kalau sakit aja nggak begitu. UKS kalau dia mau belajar silakan ke UKS. Kalau dia mau ke TU, silakan dia belajar ke TU. Belajar apa di TU ini? Berkomunikasi, berbicara dengan banyak orang, melakukan soft skill aplikasi ada di bagian front office. Nah itu harus belajar. Oke, next Pak. Ini misinya ada 8 cara yang dilakukan untuk mencapai visi dari sekolah kami. Baik bisa lihat ya, saya menggarisbawahi saja. Memotivasi peserta didik, memberikan akhlak mulia, capaian tadi bertakwanya kami nomor 2 tadi, terus yang lingkungan sehat nomor 3, membentuk gagasan ide adalah mengembangkan cerdas berwawasan. Next slide Bapak. Kemandirian kritis termasuk yang tadi Pancasila dan sebagainya sampai 5, 6 dan terakhir ini yang terakhir menciptakan sistem sekolah yang aman dan nyaman. Jadi kami juga dapat SK dari Kota Depok untuk sekolah ramah anak beberapa tahun ke depan ini. Oke, next slide. Ini awal mulanya Adwiyata ini waktu piala dari provinsi. Program ini yang kami jalankan dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kemarin saya pernah cerita Pak Ucu ya, menyerap dengan air beras, sedekah sampah, minyak jelantah gitu. Karena itu jadi potensi yang luar biasa kalau orang-orang kita melibatkan wali murid, siswa untuk menyumbang residu yang ada di rumah, minyak goreng, jelantah, terus sampah yang bisa di-recycle produktif mereka. Nah, akhirnya program ini berjalan dari mulai Senin wajib anak-anak membawa buah. Nanti bisa dilihat mungkin di kelas musik ya, bisa nanti Bapak Ibu kelas kami ada apa sih di kelasnya kalau bisa ada program ini. Berarti air dari mana gitu ya, nah, seperti apa. Hari Selasa menyelam tanpa dengan air cucian beras, ini wajib. Makanya alhamdulillah nanti saya ada laporannya juga apa sih manfaatnya budaya Adwiyata
karena itu berhasil menurunkan, ada nilai ekonomis juga ya Pak Haji ya, listrik jadi lebih ekonomis, air penggunaannya terbatas juga, terus ya AC juga kayak gitu, karena AC dinyalakan enggak dari pagi, penyesuaian waktu. Hari Rabu ada Car Free Day sama Zero Class. Nah ini Car Free Day ngapain ya Pak Dedi? Kita tahu juga dia berjalan dari mulai depan sana sampai sekolah. Jadi anak orang tua nggak boleh bawa kendaraan. Awalnya kok iya, awalnya semua juga komplain. Wah jauh anak saya nggak biasa, nanti nggak bawa bisa bareng ya. Ayo disiasati bagaimana? Kalau selama ini mungkin semuanya dibantu oleh drivernya atau oleh neninya dan sebagainya, ini nggak boleh, kita ajarkan mandiri. Alhamdulillah sudah berjalan, ini lebih dari 5 tahun. Kalau ini di hari Rabu, di hari Kamis ada sedekah bank sampah. Nah ini yang disukai anak-anak dan orang tua. Jadi menunggu sampai hari Kamis, sampah udah banyak dibawa kemarin. Tapi kami pilih sampah yang produktif bisa direcycle kembali. Nah anak belajar, anak menimbang sampah, dari sampahnya ada tabungannya. Setiap berapa kilo dihargai berapa, nanti di tabungan kelas mereka. Buat apa? Buat beli perlengkapan kelas mereka, untuk beli apa sih, pencuci tangan, hand wash dan sebagainya. Nah ini kan bekerjasama juga Pak Ucu dengan pihak luar bank sampah di RW dan sebagainya. Ini melibatkan lingkungan sekitar. Karena yang paling bagus itu harus ada gaungnya ke masyarakat sekitar, bahwa sekolah sebagai sarana edukasi menggema programnya ke masyarakat sekitar. Nah hari Jumat ini dia sedekah minyak jelantah. Kalau ini sih memang banyak banget nih, satu hari kita bisa dapat jerigennya banyak. Tapi ini juga lumayan keuntungannya. Satu jerigen dihargai berapa puluh ribu. Nah itu ditabung buat keperluan kelas dan sebagainya. Jadi sebenarnya Adiwiyata tuh memberikan banyak income buat sekolah. Jadi orang tua nggak diributkan untuk beli-beli dan bayar segalanya dengan uang-uang yang ada saja. Dan kami untuk gimana Pak Dedi caranya membangkitkan motivasi mereka untuk terlibat, kami memberikan apresiasi pada satu acara baju. Siapa menyumbang sampah terbanyak? Wah mereka berebut anak-anak. Sangat mudah sekali memunculkan spirit mereka untuk melakukan habit kebiasaan Adiwiyata. Next Pak. Ini tadi gambarannya ya, dari mulai minyak jelantah saya bekerja sama dengan lembaga dari luar. Terus yang pakai baju pramuka itu setiap Rabu kami Car Free Day berjalan semuanya, tapi dikondisikan oleh Pak Haji untuk dikasih border di setiap jalan. Jadi anak-anak tidak mengambil hak orang berjalan, ada satu space yang diberikan border. Jadi anak-anak aman jalannya. Kebetulan satpamnya juga banyak, jadi setiap titik-titik simpul jalan ada satpam yang menunggu. Terus menyiram dengan air beras, minum air putih dan makan buah. Nah ini udah jadi habit, karena kita paham ya kalau orang tua kita sebagai orang tua di rumah nyuruh anak makan buah sayur kan susah. Tapi kalau di sekolah dengan mudahnya, karena bisa dilakukan sebuah apa ya aktivitas bersama. Oke, next slide dong. Oke, yang ini videonya bisa start nggak Pak? Oh belum ya. Ini aktivitas poster yang dilakukan oleh anak-anak dalam rangka memberikan inspirasi buat mereka melakukan aktivitas pembiasaan Adiwiyata di dalam sekolah dengan karya mereka. Next slide lama. Ya, ini poster-poster yang dibuat oleh siswa, termasuk slogan untuk hemat listrik. Mereka merancang tuh biar juga mereka melihat karya saya ditempel, matikan AC, matikan air kayak gitu. Terus cuci tangan dengan air yang cukup, tidak dibuka terus. Oke, next slide lama. Nah, ini yang juga seru adalah mencari duta-duta Adiwiyata. Untuk apa duta Adiwiyata Pak Dedi? Untuk menyelaraskan apa yang menjadi tujuan obsesi yayasan, tujuan sekolah, sama mencetak generasi-generasi peduli lingkungan. Makanya dicetak nih anak-anak yang memahami bagaimana menjadi bagian penting
menghijaukan bumi. Mereka tadi kalau semangat mereka kan bumi rumah kita, jadi kalau nggak dari fondasi Pak Ucu ya kelas SD kita semangati anak-anak untuk peduli bumi, ya kita siap-siap nanti dari tempat lain. Nah itu berhasil membentuk pola yang baik buat anak-anak menjadi duta juga. Nanti mereka ada di setiap spot-spot adiwiyata. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya mereka apa aja nanti. Mau nanya tentang bagaimana pengolahan membuat pupuk kompos Pak Ucu, caranya gimana, mereka nanti udah biasa. Next Pak. Oke, ini inovasi kami. Nah ini kami kemarin juara di tingkat nasional dan dapat adiwiyata mandiri karena gini nanti Pak Ucu kalau adiwiyata kita harus punya satu style atau keunikan sekolah. Saya diajak sama dinas karena saya pemenang juara 1 itu diajak ke Jawa Barat melihat sekolah SMP yang coba produknya dia sederhana sekali Pak Haji. Jadi dia punya rumah sakit tanaman katanya gitu. Jadi setiap tanaman yang diproduksi untuk dipamerkan di kelas atau dimanapun itu ada kliniknya. Mereka juga rumah sakit tanaman. Ini kan unik, nggak pernah terpikir oleh kita bahwa oh iya ya, tanaman juga bisa sakit. Jadi anak-anak diajarkan untuk menganalisis. Jadi itu akhirnya mereka juara. Nah saya nggak mungkin mencontoh itu. Akhirnya saya karena fasilitas sekolahnya sudah alhamdulillah sudah bagus, saya memanfaatkan instalasi pembuat ini pengumpulan air hujan yang paling mungkin dilakukan. Air hujan bentuknya banyak dikumpulkan. Terus ada juga panel surya karena kita udah modernisasinya, jadi siswa di Jakarta pinggiran Jakarta ini yang harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana teknologi itu bisa menentukan sekolah mereka sendiri. Inovasi ini manfaatnya untuk apa? Sebagai sumber energi, mengalirkan air atau menjadi pembangkit untuk motor pemutar alat penyiram air tanaman. Kalau ini kita berguna untuk penampungan air hujan, untuk memberikan pengaliran irigasi sedikit tanaman di dapur. Oke, next teman-teman. Nah, inovasi selanjutnya kami ada AC kurang lebih dulu berapa kelas, mungkin ada 50 AC kan lebih dari Pak Haji ya. Itu air tampung semuanya, dialirkan ke seluruh fasilitas tanaman. Jadi seluruh air AC itu mengalir ke penyiraman tanaman sekolah. Jadi dikumpulkan pada satu tempat, digerakkan dengan motor tadi panel surya, terus digerakkan semua airnya. Nah ini kan jadi ngirit, jadi nggak usah pakai air dari keran kita, sudah langsung dari air AC yang produksi penggunaan AC hanya. Terus kami juga punya gerai air sendiri, jadi produksi air buat siswa minum itu memang kami bekerja sama dengan Jepang apa gitu, alatnya dari Jepang. Jadi kami punya mesin pembuat air minum yang jernih sendiri. Jadi kebutuhan sekolah ya dipenuhi oleh produktivitas mesin air di sekolah, mesin penciptaan air bersih. Siswa juga membuat buku untuk adiwiyata, harus ada buku, terus membuat sebuah karya inovasi dari sarana-sarana alam yang ada. Next, Pak Helma. Nah ini salah satu dampaknya. Gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah berdampak luar biasa buat sekolah. Ini adalah volume sampah di awal. Jadi sebelum kami berevolusi menjadi sekolah adiwiyata, jadi tahun 2018 itu sebelum pandemi itu sampah sampai kita minta dinas itu ambilnya 2 kali sehari. Tapi mereka keberatan karena nggak ada sebanyak itu. Gimana cara mengurangi sampahnya? Jadi kita juga bingung. Karena anak-anak kan konsumtif ya. Karena ada kantin yang disiapkan. Jadi anak-anak pasti mau nggak mau dibekali dengan uang. Udah kami rem dengan uang jajan cukup 5.000. Tapi nggak, mereka bawa dari rumah tuh jajanan masing-masing.
sampahnya menggunung. Akhirnya sampahnya tuh Masya Allah dari luar biasa. Hampir berapa ton, 24 ton dibagi. Setelah ada dunia nyata, kami berkoordinasi dengan yayasan, harus kita pikirkan nih cara mendaur ulangnya, atau gimana kita merecycle kembali. Dipilah, dipilah, akhirnya sampai ada satu bagus dari yayasan ini, bahwa sampah jajan dengan bentuk barang yang menyisakan sampah, sampahnya dibawa pulang. Jadi anak-anak bawa pulang sampah. Nah, orang tua komplain kan, kok sampahnya dibawa pulang? Iya, karena sekolah kita mau zero waste, jadi nggak boleh ada sampah. Lama-lama jadi kebiasaan mereka. Akhirnya mereka sekarang apa-apa bawa tumbler sendiri, nggak boleh mereka bawa botol mineral. Setelah apa tidak boleh. Jadi mereka bawa tumbler, bawa tempat makan tumbler sendiri, dan mereka mencuci sendiri semuanya kayak gitu. Jadi nggak boleh lagi ada di kantin jual apa tuh misalkan teh pucuk gitu, nggak boleh. Tapi ada nggak Pak di luar kantin? Ada, kalau di warung-warung sebelah ada, tapi kami melarang siswa untuk berpergian setelah jam belajar atau sebelumnya, nggak boleh dikunci ruangan sekolah ini. Nah ini sampai turun sekali di bawah 1000 kg. Akhirnya sampah diambilnya juga bisa 3 hari sekali. Yang tadi sehari 2 kali, ini bisa seminggu 2 kali. Jadi alhamdulillah benar-benar menekan itu. Nah next Pak Herman. Ya ini yang listriknya nih, kalau ini luar biasa nih. Alhamdulillah kalau kita kan waktu bingung ya kalau lagi diskusi, kalau listrik bayar dengan dana bos, lumayan bisa membantu ya. Tapi kalau sekolah yang belum bisa dapat dana bos, dia berpikirnya luar biasa, makanya solusi sekali. Jadi listrik penggunaan daya KWH itu turun drastis karena AC diatur penggunaannya. Pagi semua pintu dibuka, jangan nyala AC dahulu. Jangan dari jam 7 udah nyala, nggak boleh. Jadi harus dibatasi. Anak-anak juga dia diatur, jangan sampai nanti anak-anak alasannya saya berwudu dahulu. Kita bilang berwudu dari rumah semuanya. Sebelum belajar emang berwudu, tapi berwudu dari rumah dahulu ya, jangan di sekolah. Ini udah ready, kan mereka pagi harus murojaah dahulu. Jadi setiap pagi jam 6, jam setengah jam 7 kurang itu ada murojaah kita. Setiap level bergantian. Jadi mereka wajib berwudu dahulu. Oke, next file lama. Iya, ini air ya. Jadi air kita pun karena kita pakai strategi mereka bawa minum sendiri dari rumah, terus kami juga ada air yang kami produksi sendiri, terus anak-anak menyiram tanaman. Biasanya kan para office boy kita setiap hari nyiram tanaman kan, ini udah mereka aja semuanya dengan air cucian berat. Jadi jangan air yang mereka bawa dari rumah, orang tua juga komplain, air cucian berat jangan dibuang, air muda ya nanti buat sekolah. Karena banyak kita tidak teredukasi. Air cucian berat manfaatnya apa? Padahal itu banyak kandungan mineral yang bagus untuk tanaman itu. Jadi kita kadang harus mengedukasi dengan kayak gitu. Nah, alhamdulillah ini luar biasa nih, kayak terjun pahit. Air kita jadi mirip. Yang dahulu mungkin tahun 2018 itu mesin air dibenerin terus sama Pak Haji. Kalau sekarang Masya Allah sudah begitu signifikan perubahannya. Artinya perilaku adiwiyata itu memberikan dampak yang signifikan saja. Nanti saya berharap ya dari yayasan dengan yayasan bisa bersinergi memberikan informasi Pak Haji. Kalau beliau Masya Allah sekolah manapun yang datang beliau berikan informasi dengan terbuka. Beliau open minded dan senang berbagi. Jadi Bapak Ibu yayasan jangan khawatir. Tapi kalau duit nggak mau bagi banyak biasanya. Nanti kita langsung ada spot ke tempat-tempat yang memang yang Bapak Ibu kunjungi. Silakan dimanapun, kami terbuka saja. Pak Deddy saya mau ke kantin, silahkan. Itu kantin sehat seperti itu. Jadi ada BPOM-nya, itu pengadaannya bukan ada piagam bintang di Jawa Barat. Jadi kami udah dapat piagam bintang, dan situ ada setiap berapa termin itu ada pengujian sampel. Mereka diam-diam. Misalkan baksonya, itu bakso dari tahun berapa? Jadi tahun 2000 sampai sekarang ya. Karena dia asal kesukaannya Pak.
Ya, jadi nanti bisa ke kantin sekolah, nanti bisa juga Bapak Ibu gurunya ini kalau berhubungan dengan kelas, nanti di Pandu Muzakir atau Mondit Bazikir ya, Bapak Ibu bisa minta semua admin Adwiyata. Nanti softwarenya saja. Pak Ucu nanti bisa berbicara dengan saya mungkin berkenaan dengan kebijakan. Saya dengan Bu Firza ya. Iya, Bapak Haji dengan Bu Firza, nanti dengan Pak Susanto. Tapi kita sama, saya di Susanto, Pak Susanto. Atau Marga, Pak. Betawi mah gitu. Ya, masalah Betawi, Pak. Ibu saya nama-namain saya aja pakai O gitu. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas kehadiran. Mohon maaf, sekolah kami sekolah yang masih banyak berbenah. Jadi Bapak Ibu pasti melihat banyak kejanggalan, kekurangan di mana-mana. Tapi kami sangat senang sekali berbagi, memberikan inspirasi, karena sejatinya kan kita nggak boleh hianat ilmu, kata Baji gitu. Jangan pelit berbagi, siapa tahu cara yang dilakukan setiap sekolah berbeda. Cara A bagus di sekolah A, tapi cara A belum bagus di sekolah B. Jadi silakan studi tiru, Pak Ucu ya, studi tiru. Makanya kami dari FKKS, saya sekalian Pak Ucu saya sampaikan ke yayasannya, kami sering studi tiru kemana-mana Pak dari FKKS. Datang ke sekolah-sekolah yang nggak, mungkin kalau sekolah karakter jenis Pak Masya Allah itu udah sekolah keren banget. Ini ke sekolah-sekolah yang sederhana kami datangi. Kami mencari apa? Mencari inspirasi bagaimana itu mempunyai guru-gurunya memiliki spirit yang berbeda. Jadi bukan hanya sekolah-sekolah yang kategorinya mungkin, kan kalau ada yang bilang SDIT itu sekolah dasar Islam termahal ya Pak Ji ya. Ke depan. Nah kami ingin belajar dari sekolah-sekolah yang kategorinya mungkin masih di bawah. Pasti ada sesuatu bisa menarik perhatian. Nah itu dia. Banyak belajar, saya dan Pak Ucu dan teman-teman mudah-mudahan memberikan nilai kebaikan buat sekolah. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat berkunjung dan mudah-mudahan cakaplah seperti rumah sendiri. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala muslimala asatikum. Okay, now let's hear remarks and responses from our distinguished guests, representative from SD Karakter Genius Islamic School. For that, I have another pantun. Nanti dijawab lagi ya. Pergi ke pasar membeli Yakult. Cakep. Membelinya pakai uang mingguan. Cakep. Kepada SD Karakter Genius Islamic School dengan senanti sambutan dipersilakan. Boleh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Haji Abdullah Hasan Mutargolo dan juga Pak Dedi, rekan kami juga di FKS, dan juga yang saya hormati Asosiasi Profesional dari SMA Berdepa selaku Direktur dan Yayasan kami dan juga Dewan Guru hadir alhamdulillah. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kami datang berkunjung menuntut ilmu perihal adwiyata, sehingga kami insya Allah mendapatkan keberkahan juga dan kemudahan kami dalam menuntut ilmu perihal tentang adwiyata. Dan juga tentu kebetulan memang kami dipilih ya di salah satu kecamatan Celodong itu untuk menjadi sekolah adwiyata, sehingga ketika kami menginformasikan ke guru-guru tentu tidak mudah secara abstrak ya, namun kami perlu menghadirkan baik dari
dari kami, dari yayasan kami dan juga Dewan Guru untuk langsung melihat langsung dari sekolah yang alhamdulillah notabene ternyata Pak Dedi selaku tingkat nasional ya. Karena waktu itu pas kami ada meeting di salah satu dinas BKHL ya kalau nggak salah, itu dipaparkan sekolahnya tahu dulu ini sekolah Pak Dedi ya ternyata. Nah itu kami langsung berpikir wah lebih baik langsung berkunjung seperti itu, karena kalau melihat video kan dari rekan-rekan guru juga terinspirasinya kurang, lebih baik langsung menyentuh seperti itu. Dan akhirnya kami mengajukan kepada Bapak dan Bunda untuk hadir sebagai menambahkan wawasan langsung, dan nanti ada Gus Idris selaku wakil kami dan juga Dewan Guru, ada Miss Beauty, ada Mr. Andika selaku koordinator Adiwiyata. Dan insya Allah dari sini kami akan mengimplementasikan apa yang akan kami dapat. Dan juga kedua, kami sangat kagum dan terima kasih banyak atas sambutannya yang sangat luar biasa. Dan kami mewakili sekolah mohon maaf apabila dalam kehadirannya kurang berkenan. Dan juga kami terima kasih kembali sebesar-besarnya atas kesempatan kami untuk hadir di dalam studi banding ini, dan juga tadi diizinkan untuk keliling dan juga beberapa administrasi yang kami perlukan, baik dari kami selaku kebijakan dan juga dari guru selaku pelaku yang akan melakukan atau juga mengimplementasikan. Karena memang di dalam kegiatan ini harus melibatkan dari beberapa kader ya tadi yang sudah ditunjukkan. Insya Allah nanti dari kami akan melihat langsung, semoga nanti akan terinspirasi dan juga mendapat ilmu perihal ilmu Adiwiyata. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala husni mulahazatikum wa ihmamikum. Now let's hear a welcome remark from our Board of Foundation, Bapak Haji Abdullah HM. Please join us. Kalau di saya sini selalu bisa. Sopan saya jadi bahasa ini. Bapak Ibu duduk dulu, Bu, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kalau pakai kacamata nggak bisa sih Pak. Jadi kacamata saya kecil. Oh iya. Udah tua bro. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Mutiara Jenius Profesor Dr. Susanto M.A. Yang kami hormati Direktur Yayasan Mutiara Jenius Ibu Eva, kemudian yang baru saja memberikan sambutan Bapak Ucu, serta Ibu Indriani yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Kepala SDIT Miftahul Ulum, Bapak Dedi Susanto, beserta Bapak Wakil Bidang Kurikulum Bapak Muzakir Harun Ar-Rasyid, kemudian Ibu Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Firza Ardianti, sekaligus beliau Ketua Tim Adiwiyata mulai tingkat kota, provinsi sampai nasional. Kemudian yang kami hormati yang mandiri juga mahar dia sombong
sekarang Pak. Baru saja mendapat penghargaan guru apa tuh Pak? GTK terbaik seprovinsi. Bikin sombong tuh kalau saya bilang begitu. Yang kami hormati, yang kecil mungil Pak, jangan lihat kecil ya Pak, tapi sinyalnya luar biasa. Bidang apa Pak? Kesiswaan Pak Dede Suryadi, itu orangnya Pak. Dia mau begitu, nggak mau muncul di depan Pak, tapi banyak kerja di belakang. Rekan-rekan guru dan anak-anak sekalian yang berbahagia, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa. Saya lihat videonya kemarin YouTube-nya, saya nonton udah istri saya, kapan punya sekolah kayak begini nih? Genius Islam, saya udah cari ini kemarin singkatannya apa, kalau ngomong kepanjangan ya apa? Kepanjangan kalau kita kan MU, Miftahul Ulum. Orang tahunya Miftahul Ulum bukan Miftahul Ulum sih. Kalau nanya di mana MU, anaknya sekolah di MU gitu. Nggak ada filmnya. GIS ada Genius Islamic School. Iya. Jadi karakter tadi bawah. GIS jadi. Puji syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada hari ini kami dikunjungi oleh yang menurut saya lihat sekolah itu di videonya cakep banget sekolah itu. Saya mendambakan sekolah seperti itu. Kalau Miftahul Ulum kan biasa-biasa aja Pak. Ya kalau saya nih menganggapnya Miftahul Ulum itu biasa aja, karena keseringan di sini Pak. Jadi bosan lihat ini juga gitu. Ya budara segitu Pak gitu. Jadi kami nggak melihat itu Pak. Saya selalu memberi penekanan kalau kita punya sesuatu keinginan harus ditekuni Pak. Siapa sih yang mau ngurusin Pak yang namanya sekolah adiwiyata? Capeknya tapi nggak terasa Ibu. Ketika mereka siram pakai air beras kan dipoto, fotonya dikirim ke grup ya. Nanti masuknya di file mana gitu Pak. Terus bersihin nih, ganti pas bunga, ganti pupuk, itu dipoto juga. Di file semua dibikin fotonya dikirim ke sini. Ini masuknya di file ini. Itu gitu. Jadi Bu Vida yang ngatur. Nanti punya tim tersendiri. Yang ibu megang ini, file ini, ibu pegang file ini. Nanti file itu dijadiin satu, gitu. Jadi nggak semuanya beban hanya Bu Firja dibantu. Kayak ketika Miftahul Ulum mendapat sekolah Adi Madara, bukan Bu Firja, tapi seluruh order Miftahul Ulum. Gitu. Memang yang membawa beliau sebagai kaptennya, tapi dia punya anak buah. Nah, kebersamaan itulah yang susah Pak. Yang kebersamaannya yang susah. Kadang-kadang, apalagi kalau nanti kita sekali maju ketika kita provinsi mau mandiri, ditolak itu Pak. Karena kita harus inventaris itu berapa sih pohonan yang ada di Miftahul Ulum? 100, 200, 300 pohonan produktif berapa? Bunga-bunga berapa itu diinventarisir. Bahkan ketika waktu itu di sana kita kumpul di Bandung, saya kalau ada acara begitu ikut Pak. Di yayasan terjun ke sana melihat sejauh mana sih ini yang berkas-berkas yang udah kita sampaikan sampai nggak diterima, kita ikut. Jadi tim adiwiyata 5 orang atau 4 orang ditambah yayasan, apa wakil kepala sekolah. Jadi kita tahu kemana sampai mana. Kenapa sampai ditolak? Ada sekolah di salah satu sekolah di daerah kita juga ya, Depok ya. Dia mengakui saya ini di Tapos ya. Tapos ya? Saya ini tinggal di Tapos, saya kampungan Sidul gitu. Bilang gitu ya? Nah, saya lebih dekat Sidul, gandul. Lah gue yang punya segandul dan gue kagak sombong. Gue bilang, saya ngomong apa? Enggak, tahu gitu Pak. Mohon maaf Pak, orang penting ngomong begitu Pak. Jadi guys, seneng sama saya kayak gitu Pak. Jadi terbuka aja. Jadi ketika gimana? Saya ternyata pohon saya itu di sekolah tuh banyak, hampir 2000 pohon. Kenapa harus cuma ada 300? Saya tanyain, saya bilang, tanya ke KPU. Si Reka kan salah waktu itu Pak. Itu habis begitu Pak, saya di situ ngomong. Kalau pengen tanya benernya tuh bener 2000 apa nggak pohon, tanya sama KPU. Kenapa suara 2000 jadi sama 1000? Saya kira gitu Pak. Itu diumum pas saya ngomong tadi Pak Mujahid. Semuanya orang bilang jadi pada ketawa gitu Pak. Nah jadi suasananya kan angker gitu Pak. Kita dengerin kayak apa gitu, tapi nggak begitu. Jadi bikin suasana itu cair, saya ngomong begitu.
Nah, jadi barangkali ketika kita memberikan data-data itu nggak valid ke sana, nggak sampai. Jadi apa yang kita sudah data di sekolah itu jumlahnya sekian, ternyata yang diterima sekian gitu. Itu perlu banget dikawal. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadapi semuanya itu memang perlu ada kebersamaan. Beliau tuh kalau udah minta sesuatu, waduh, hari ini harus datang gitu. Jadi saya kalau besok terakhir pemberkasan, kita harus nanam pohon, langsung ke DLH kita telepon tuh ke dinas lingkungan hidup, kira-kira di mana yang harus ditanam. Oh, di Andara, karena belum ada pohon. Tolong di sana siapin lubang-lubangnya, kita tinggal beli term besinya. Udah jam 5 saya masih cari term besi ke Parung, Pak. Bawa mobil sendiri, angkut tuh berapa yang kita butuhkan lubang di sana. Karena dinas lingkungan hidup nggak bisa memberikan pohon, kita yang beli, Pak. Angkut ke sini sampai padahal saya malam itu harus ke bandara. Maghrib habis Isya udah harus di bandara, tapi saya maghrib masih ada di Cinangka. Macet luar biasa. Itu lika-liku ketika ingin mendapatkan satu prestasi. Adria teman seperti itu. Nanti Pak Haji kita boleh acara main-main aja. Ternyata dari dinas departemen pendidikan telepon, Bu, penanaman pohonnya harus tanggal sekian, tanggal 25 berkas sudah ada masuk. Masya Allah. Selesai kita tanam pohon itu enggak kita diemin, Pak. Saya kontak OB, setiap hari lu pantau tuh pohon. Tiap hari disiram, Pak. Bawa galon dari sini pakai bebentok, disiramin. Kan musim panas sekarang kita di sini. Sampai sekarang masih saya pantau 10 pohon satu dipakai solar. Ingat ya, hari mati 1 pohon. Karena kalau hari Minggu kan ada jalan-jalan tuh, pada belanja di Andara tuh. Saya keliling lihat pohon, 1 pohon yang mati dari 9 pohon, dari 11 pohon. 10. Nah, 10 ya, 1 mati di pojok sebelum kita belok ke ujung sini. Iya, itu sampai seperti itu, Pak. Jadi bukan kita hanya tanggung. Saya nanam, saya gali, saya macetin. Pokoknya tanyanya Bu Firja. Jadi yayasan itu jangan cuma datang sebulan sekali gitu. Keenakan gurunya. Nggak ada yayasannya. Saya sekarang, maaf saya ngomong ke Bapak Ibu guru yang di sini, karena saya yakin beliau adalah orang-orang luar biasa. Saya datang nih dari habis semester kemarin libur, saya datang pagi, Pak. 6:30 saya udah di sana. Kemarin jam 6:15 saya udah di sini. Udah rapi, pakai udah majak saya di Pak. Assalamualaikum, belajar kan lagi belajar sekolah apa namanya? Bilingual. Kami yang maling, yo belajar saya udah belajar. Saya nggak ada malunya, Pak. Kalau sini saya guru-guru pelatihan, saya baru sekali datang saya pelatihan, Pak. Saya ngomong pembukaan ngajar, penutupan saya belajar. Kenapa? Untuk memotivasi ke guru-guru. Ternyata belajar itu nggak perlu malu kalau ingin kita mendapatkan sesuatu. Nah, saya kalau pagi dulu, Pak, saya telepon tuh Rini, karena itu Rini itu anak angkat saya nyekolahin sekarang jadi tata usaha, kepala tata usaha, anak yatim. Saya bilang, Rin, tolong lihat progres minggu lalu sampai minggu sekarang. Bagaimana kehadiran guru? Masya Allah, kata guru ini cakep banget, Pak. Kalau kemarin si A, si B, si B ada terlambatnya. Sekarang nggak ada terlambat, Pak. Tuh, karena saya nggak cerita sama guru-guru kalau saya datang pagi untuk seperti itu. Justru pengen tahu sejauh mana kehadiran saya pagi guru-guru itu, Pak. Ternyata kita hujan guru koordinator, saya cari payung, Pak. Saya ambil payung, mobil saya bukain, anak saya payungin, saya bawa. Kalau saya nggak ada urusan. Yang penting saya melayani orang tua. Bagaimana saya sebagai khadim di sekolah ini, sebagai membantu orang lain yang kecil-kecil seperti itu, saya paling keren. Oleh karena itu, nanti Bapak nggak ada yang teristimewa di Miftahul, nggak ada. Tapi kami punya rumus sendiri, kami punya ramuan sendiri bagaimana untuk menyatukan guru-guru agar guru-guru itu merasa memiliki Miftahul. Jadi saya kalau jalan sama Pak Dede, sama Pak Mujahid, dia gandengan aja, Pak. Tapi yang perempuan enggak. Nanti Bapak sama perempuan, Pak, saya ngeliat aja begitu, Bapak enggak. Saya gandengan aja, bercanda. Bahkan kemarin, maaf nih, saya bukan maaf itu saya nggak mau cerita sih, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah barangkali buat kita. Ketika datang, ada guru yang tinggalnya kan ada yang guru saya dan tinggalnya di lubang buaya, Pak.
bukan di lubang buaya, mati dia diterkam wilayah lubang buaya itu diganti di sana. Itu dari 15 tahun beliau di sini Pak. 23 tahun. Nah, 23 tahun. Terus ada yang lagi dari Kalimalang, ada lagi dari Kebayoran Lama. Kebayoran Lama itu Permata Hijau. Kami tanya jam berapa berangkat dari rumah, Bu? Ibu, bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Jam berapa? Jam segini. Tapi mereka jam 7.45 di sini. Nggak merasa capek dia, karena udah menjadi kebiasaan, dia udah menjiwai, udah merasa dia punya tanggung jawab. Di yayasan dengan kepala sekolah saya selalu setiap hari Pak, ada aja masalahnya itu. Jadi kalau ada masalah nggak punya saya nggak punya kantor Pak, saya punya kantor, atau saya membuat penerimaan visual Pak. Jadi saya nanti Bapak kesana ke kantor saya Pak. Jadi di kantor saya di mana Pak? Saya di koperasi Pak. Biasanya mengontrol anak-anak OB Pak. Jadi kalau ada tinggal perempuan dikit, gimana? Misal saya naik ke atas ngikut mereka. Belakang saya ngikutin. Mereka semua saya pencetin tuh. Kalau saya pencetin, akhirnya ngalirnya bener apa enggak? Kalau enggak, saya tongkrongin tuh, dibenerin. Kalau enggak jalan, kayak gini tuh kalau anak-anak BAB gimana? Baunya kayak apa? Karena ada pelajaran buat kita yang saya tekankan kepada Eri. Orang datang ke sini bukan lihat sekolahnya ini hebat, bukan lihat gurunya pakai seragam luar biasa. Ini seragam kemarin ke Jogja apa? Jadi pada sombong nih. Nah, gitu ya, bukan itunya. Karena orang udah ada yang menyekolahkan, mendaftarkan anaknya di sini, dia datang ke sini yang daftar ibunya. Bapaknya akhirnya ikut daftar. Pas dia masuk, masa anak kita sekolah di tempat begini? Pindah ke Bintang Ulum. Dia nggak ngeliat kantor, nggak ngeliat kurang apa Deki. Dia masuk ke kamar mandi. Udah nah, yang di sana yang kelas 1, kelas 2 pindahin ke Bintang Ulum. Gara-gara saya Pak. Gara-gara kamar mandinya bersih ke bawah, jadi pindahin di sini. Jadi kalau saya melihat sesuatu, bersihnya dari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya udah bersih, insya Allah semua jadi baik. Itu aja kunci saya. Nah, saya berharap mudah-mudahan datangnya Bapak, Ibu ke sini, insya Allah sesuatu yang manfaat akan kami berikan, yang kami bisa, tapi yang nggak bisa jangan Bapak minta dari saya. Gitu ya Pak. Barangkali ini dari saya mohon maaf Pak Ucu, ya, saya sering disebut-sebut nama Bapak. Gila-gila Pak Bapak dia. Tapi saya kan ada ini Pak gini-gini. Oh, kalau cerita pulang rapat tuh Pak pasti kesini Pak. Lihat sekolah bagus. Oh, punya ruang studio nih. Nonton. Wah langsung Haji pantes ya kalau buat seperti ini kita dulu. Dia kayak gitu. Selalu ada dia dikirim ke kita. Teramono Adiwiyata. Yang lagi pengen nanti Adiwiyata tingkat ASEAN tuh. Dia lagi bintang. Dia rencana masih dibanding ke Cirebon ya. Jati Barang. Itu pada ada sekolah Adiwiyata tingkat ASEAN. Nah, mereka lagi minta. Angkat dulu ngasal dulu biar aman. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ya tidak mengecewakan ya Pak Dedi ya. Ya beginilah sambutan kami gitu. Kalau ibu datang bapak banyakan, saya juga banyakan lagi gurunya. Karena saya lihat lawan nih. Ibu ada berapa nih? Saya juga lawan segitu Pak. Kalau bapak segini saya lawan 20, bapak pulang datang. Jadi saya lihat lawan datangnya 6, ya kita lawan dengan 7 orang aja gitu kan. Barangkali ini mohon maaf, inilah saya gitu ya. Rasanya kalau ngomong untuk kayak Pak Dedi, saya nggak bisa Pak. Ngomong tuh pengantar nggak bisa saya begini adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak Haji. Alhamdulillah, we have reached the end of the event. To close today's event with full blessings associated dua together, which will be led by Ustaz Andri. Please join us, Ustaz Andri. Ibu silakan untuk jabatan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap
Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma anzil rahmat wal maghfirah ala ahli al-qubur. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunanmu kepada ahli kubur kami, ya Allah, khususan aba'ana, khususnya ayah-ayah kami, wa ummahatina dan ibu-ibu kami, wa ajdadina dan kakek-kakek kami, wa jaddatina dan nenek-nenek kami, wa khususan dan terkhususnya almarhum dan almarhumah keluarga besar kami, ya Allah. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar kami selalu bersyukur kepadamu atas kenikmatan yang Engkau selalu berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Wa na'mal shalihan tardah, dan agar kami melakukan amal saleh yang Engkau ridhoi. Waslih lana fi dzurriyyatina, dan kami angkatlah kebaikan kepada kami dan keturunan-keturunan kami. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan-keturunan kami termasuk golongan orang-orang yang menunaikan salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahilah kami dan anak-anak kami, wahfadhum dan jaga mereka. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadarrahum warzuqna rizqa birrahum, dan karuniakanlah kepada kami dan kepada anak-anak kami rezeki terbaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban wa halalan, dan karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami telah merenungi, kami telah merenungkan atas firman-Mu yang mulia. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya Allah, kami telah merenungkan ayat firman-Mu yang begitu mulia. Telah terjadi kerusakan di bumi dan di laut dikarenakan perbuatan tangan manusia. Maka dari itu kami berkumpul di sini bersyukur kepadamu atas limpahan rahmat yang Kau berikan kepada kami, yang Engkau telah hamparkan bumi ini begitu luas, yang telah Engkau berikan keindahannya di dalamnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan kami berkumpul di sini berpikir untuk kebaikan perbuatan yang akan kami lakukan untuk alam ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan kami juga telah merenungkan, janganlah Engkau berbuat kerusakan di bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala mempercantik dan Allah memperbagus alam ini. Maka dari itu wad'uhu khawfan wa tama'an, kami berkumpul di sini berdoa kepadamu ya Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pemberi rahmat bagi orang-orang yang melakukan amal perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pajak dipanggil sponsor. Silakan dari Bapak. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Andri. Thank you so much everyone, especially to our guests from SD Karakter Genius Islamic School who have come all the way to visit our school. We are very happy and honored to see the enthusiasm and participation. We hope this event can provide benefits for all of us. Hopefully we can meet again in another event. We apologize if there is any mistakes. After this, we can continue to our next agenda, visits around the school facilities that are accompanied by Ibu Emi and Ibu Ningrum. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.